Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi. Pada kesempatan hari ini ingin berbagi informasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pedoman pelaksanaan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kerangka dasar. Kerangka dasar kurikulum itu memuat 3 aspek, yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, dan 3. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Struktur kurikulum mengacu pada standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Ini menjadi acuan sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional pada level profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran. Pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler dan rutin, atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan 2 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk SLB, struktur kurikulum disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk PAUD, ada 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi. Untuk SD dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 8, 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk SMP terdiri dari 1 fase, yaitu fase D, di mana terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Pembelajaran intrakurikuler itu untuk profil pelajar Pancasila dialokasikan 25%. Untuk SMA, fase F untuk kelas 10 dan fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Di mana untuk kelas 10 peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. Selanjutnya, pembelajaran dan asesmen, yaitu keterkaitan kurikulum pembelajaran dan asesmen, prinsip pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pengolahan hasil asesmen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Selanjutnya, proyek penguatan. Di sini ditekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. 5. Suara demokrasi. 6. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 7. Kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja terdiri dari 3. Perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. 2. Pengolahan hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Dan 3 adalah pelaporan. Selanjutnya, perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya,
Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau lebih dikenal dengan KOSP. Yang pertama harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua kontekstual. Yang ketiga esensial. Yang keempat akuntabel. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi, yaitu 1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pusat. Dan yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pada pelaksana kurikulum merdeka. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. 2. Perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan 3. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.